Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dian Mayangsari dengan rekan saya Rani Nurul Jayanti. Kami akan menjelaskan tentang tahapan proses mendesain jembatan. Yang pertama, menentukan data teknis terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan bahan dan struktur. Selanjutnya, analisis beban yang terdiri dari beban sendiri, beban mati, beban lalu lintas, gaya rem, beban angin, pengaruh temperatur, beban gempa, dan selanjutnya mendesain pembesian, kontrol terhadap pembesian, pembebanan. Berikut data struktur atasnya. Panjang jembatan 15 meter dengan lebar jalan 7 meter, lebar trotoar 1 meter dengan lebar total jembatan 9 meter. Selanjutnya menentukan bahan struktur. Yang pertama yaitu mutu beton. Mutu beton kita ambil K300 dengan mutu baja U39, spesifik gravity beban per tulang yaitu 25 kilonewton per meter kubik. Berat beton tidak bertulang kita pakai 24 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya menganalisa beban berat sendiri, yaitu kami ambil dari SNI 1725/2016 dengan minimal 1,25, kami pakai 1,3. Selanjutnya beban mati. Berikut adalah tabel dari beban mati tambahan yang tadi dari atas itu ya ditambahkan. Selanjutnya beban lalu lintas. Beban lalu lintas kami pakai dari SNI 1725 tahun 2016. Selanjutnya beban truk, yaitu beban ultimate-nya kami pakai dari SNI 1725 2016, didapat angkanya 2 ini ya. Selanjutnya gaya rem. Beban angin diambil dari beban ultimate SNI 1725 tahun 2016 1,2. Beban temperatur sama juga diambil dari SNI 1725 2016 pada tabel 18 bab 93.1.1. Selanjutnya beban gempa. Kombinasi beban ultimate ini diambil dari perhitungan atas yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya Rani. Berikut kombinasi beban ultimate dan kombinasi gaya geser ultimate. Next. Nah, yang selanjutnya ada pembesian girder. Mencari tulangan lentur.
momen rencana ultimate girdernya itu pakai mutu beton K300, kuat tekannya 24,9 MPa. Mutu baja tulangannya U39, kuat lelehnya 390 MPa. Tebal slab betonnya 200, lebar badan girdernya 500 mili, tinggi girdernya 1200 mili, lebar sayap T girder diambil nilai yang terkecil, yaitu ketemu 2000 mili S-nya. Terus diambil lebar sayap efektif sayap T girder, BIF-nya 2000 mili. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton itu 150 mili, modulus elastisitas baja, ES-nya itu 2,0 MPa, faktor bentuk distribusi tegangan beton 0,85. Kemudian dicari faktor reduksi kekuatan lentur tinggi efektif. Nah, tinggi efektifnya ini, faktor reduksinya itu 0,8, tinggi efektif girder diketahui itu 1050 mili, momen nominal rencana 3940 kilonewton meter. Untuk rasio tulangan yang diperlukan yaitu R-nya itu 0,004974, rasio tulangan minimumnya 0,00359, dan luas tulangan yang diperlukan itu AS-nya 10.066,62 mm persegi. Maka ditentukan diameter tulangan yaitu diameter 32. Untuk jumlah tulangan yang diperlukan itu menggunakan rumus luas penampang yaitu 12,52 dibulatkan menjadi 14 tulangan. Kemudian tebal selimut beton 30 mm, diameter sengkang yang digunakan 13 mm, jumlah tulangan tiap baris 6, dan jarak bersih antar tulangan itu 44,4 mm, yaitu lebih dari 35, maka aman. Untuk menjamin agar girder bersifat tektil, maka tulangan tekan diambil 30% tulangan tarik, sehingga digunakan jumlah tulangannya 5 dengan diameter 32 dengan luas penampang 3.377,84 mm persegi. Selanjutnya, kontrol kapasitas momen ultimate. Terus untuk di gambar tersebut ada tebal slab betonnya itu 200 mm, lebar efektif sayap 2000 mm, lebar badan girder 500 mm, tinggi girdernya itu 1200, tinggi efektif girdernya itu 1050. Didapat dari tinggi girder dikurangi jarak antar pusat tulangan terhadap sisi luar beton. Kemudian ada luas penampangnya 11.259, kuat tekannya 24,9 MPa, kuat leleh bajanya 360 MPa. Untuk garis netral berada di dalam sayap girder, maka gaya internal tekanan beton pada sayap itu diperoleh dengan rumus 0,85 kali kuat tekan dikalikan lebar efektif. Kemudian ada jarak garis netralnya itu 122,04 mm. Kemudian regangan tarik pada baja tulangan itu rumusnya 0,003 dikalikan D min C per C itu ketemu 0,0228. Karena kurang dari 0,03 maka aman. Untuk momen nominalnya adalah 4.382 kN dengan kapasitas momen ultimate itu 3.506,39 kN, lebih dari MU-nya. Maka
maka dari itu aman. Kemudian ada perhitungan tulangan geser dengan gaya geser ultimate rencana. Untuk mutu beton K300 dengan kuat tekan 24,9 dan mutu baja tulangan U39 kuat leleh 390 MPa, faktor reduksi kekuatan gesernya itu 0,75. Lebar bar dari gider 500 mili, 3 efektif 1050. Kemudian diperoleh kuat geser nominal itu 436,62 kilonewton. Kemudian masuk kontrol dimensi girder terhadap kuat geser maksimum. VS Max itu diperoleh 1746,496 kilonewton karena VS-nya itu kurang dari VS Max, maka perhitungannya aman. Kemudian digunakan sengkang berpenampang, jumlah tulangannya 2, diameternya 16, diperoleh luas tulangan geser sengkangnya itu 265,465 mm persegi dengan jarak tulangan 200. Maka digunakan sengkang diameter 13 dengan jarak 200. Yang selanjutnya lendutan balok. Lendutan balok ini menggunakan mutu beton K300 kuat tekan 24,9 MPa dan mutu baja U39 kuat lelehnya 390 MPa. Untuk modulus elastisitas beton itu diperoleh 23.453. Modulus elastisitas baja itu dan tinggi balok 1,2, lebar balok 0,5, jarak tulangan terhadap sisi luar beton diperoleh 0,5. Kemudian di sini mencari inersia bruto penampang balok, terus modulus keruntuhan lentur beton, nilai perbandingan modulus elastis dengan rumus-rumus sebagai berikut. Nah, kemudian diperoleh momen akibat beban mati dan beban hidup dengan berbagai jenis beban, yaitu beban berat sendiri, beban mati tambahan, beban lalu lintas, dan gaya rem dengan total momennya yaitu 1.792,38. Selanjutnya, untuk inersia efektif untuk perhitungan lendutan itu diperoleh 0,0719 meter pangkat 4. Selanjutnya ada lendutan akibat berat sendiri. Ini ada beban akibat berat sendiri dan lendutan akibat berat sendiri. Untuk beban akibat berat sendirinya diperoleh 23,7 dan lendutan akibat berat sendirinya diperoleh 0,00927 meter. Selanjutnya, perhitungannya sama untuk lendutan akibat beban mati tambahan, lendutan akibat beban lajur, lendutan akibat gaya rem, lendutan akibat beban angin, lendutan akibat pengaruh temperatur, dan lendutan akibat beban gempa. Nah, ini yang diperoleh perhitungannya itu ada 7 perhitungan: beban sendiri, beban mati tambahan, beban lajur, gaya rem, beban angin, pengaruh temperatur, dan beban gempa. Selanjutnya ada perhitungan balok diafragma. Untuk beban pada balok diafragma, ini S-nya, S yaitu panjang bentang balok diafragma ditentukan 2 meter, tebal lantainya 0,2 meter, lebarnya 0,3 dan tingginya 0,5 untuk baloknya. Kemudian kita mencari berat sendiri. Berat sendirinya itu diperoleh berat sendiri plat lantai dan balok beban sendiri balok diafragma itu QMS-nya 12,25. Dengan gaya geser dan momen akibat berat sendiri, gaya gesernya 12,250 kN dan momennya itu ketemu 4.083 kN. Selanjutnya beban mati tambahan MA dengan perhitungan
aspal plus overlay dan perhitungan air hujan itu diperoleh beban matinya itu 5,38 dengan gaya geser dan momen akibat beban mati tambahan itu gaya gesernya diperoleh 5.380 kN dan momennya itu diperoleh 1.793 kN. Selanjutnya beban truk. Kemudian menghitung kombinasi beban ultimate itu berdasarkan jenis bebannya berat sendiri, beban mati tambahan, dan beban berat truknya itu. Diperoleh momennya itu 78.895. Dan gaya geser ultimate rencana itu 166,685. Selanjutnya ada momen dan gaya geser rencana. Diperoleh gaya geser ultimate rencana 166,685. Pembesian balok diafragma. Perhitungan tulangan lentur. Perhitungan tulangan lentur itu untuk momen rencananya 78.895 kN. Mutu buton yang digunakan sama seperti yang di atas. Kemudian modulus elastisitasnya sesuai. Next. Nah, ini langsung jumlah tulangan yang diperlukan itu dengan luas penampangnya itu 585,31 mm persegi itu, maka diperoleh di diameter 25. Dengan jumlah tulangan yang digunakan adalah 2. Selanjutnya perhitungan tulangan geser. Perhitungan tulangan geser menggunakan kuat tekan dan kuat lele seperti di atas. Dari perhitungan ini diperoleh VS kurang dari VS max, maka perhitungannya aman. Dengan gaya geseran dipikul 109,972 kN. Maka digunakan sengkang berpenampang menggunakan diameter 12 dengan jumlah tulangannya 2 dan jarak sekalnya itu 200. Next. Berikut pembesian balok diafragma berdasarkan perhitungan di atas. Berikut gambarnya. Demikian presentasi dari kami. Saya Widya Dian Mayangsari, NIM dengan nomor NIM 252 dan teman saya. Saya Rani Nurul Jayanti, NIM 248, S1 Sipil Universitas Islam Sultan Agung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.